A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Wati, ya selamat datang. Kak Adelia. Waalaikumsalam. Makassar hadir, Masya Allah, Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Romania hadir, insyaallah ya. Waalaikumsalam Kak Novita, Kak Mr. Klein, kemudian Mr. Ray, Kak Iwan Setiawan. Waalaikumsalam Kak Prapti, Kak Climber, Kak Tati Bakhrun. Terima kasih teman-teman. Ini ya, banyak yang setia ya ternyata ya, selalu menyimak acara live streaming. Oh, cewek ternyata ya. Oke, Mrs. Rai. Mohon maaf ya. Kak Dian Valentina. Waalaikumsalam dari Bandar Lampung. Ini kayaknya dari seluruh dunia hadir ya. Oke, dari seluruh dunia hadir. Alhamdulillah. Luar biasa. Kita berjamaah di sini saling mendoakan ya, teman-teman. Saling mendoakan dengan doa yang terbaik. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah bahas ya tentang mendoakan orang lain tuh. Nah, di forum ini kita bisa saling mendoakan tuh teman-temannya, ya kan? Teman-teman yang komentar, ya, ini ada Kak Umi Nur Amnah, kemudian Kak Kak Mulyadi. Kok namanya susah-susah sih? Namanya kalau bisa nama itu yang mengandung doa ya teman-teman ya. Nama itu yang mengandung doa. Kalau seandainya teman-teman nggak mau pakai nama asli, kalau nggak mau pakai nama asli, mau pakai nama samaran, nama alias begitu ya, nama TikTok, teman-teman pakai yang mengandung doa. Misalkan gadis sukses mulia begitu loh. Jangan yang aneh-aneh ya. Jadi setiap orang membaca nama kita, membaca username kita, itu jadi doa loh. Terus teman-teman ketika nulis password ya, teman-teman kan sering ya bikin email ya kan, ngisi password, terus kemudian bikin apalah, pokoknya login akun. Itu teman-teman passwordnya kalau bisa juga mengandung doa. Misalkan penghasilan 10 miliar begitulah. Atau misalkan sedekah 1 juta, misalkan begitu. Nah, ini silakan jadikan sebuah kebiasaan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbah Endang atau Mbak Endang nih? Kayaknya masih muda pasti ya. Mbah Endang. Oh, Endang Uti Karawang. Siap, Kak Yuli. Kemudian semoga live malam ini doa diijabah. Siap ya. Sesekali kita doa bareng. Loh, bukan sesekali. Setiap kita live, kita selalu doa bareng ya. Kirim Al-Fatihah buat diri sendiri bareng-bareng di grup. Oh, siap ya. Di grup. Nah, ini teman-teman yang sudah masuk grup ya, yang sudah masuk grup kita saling doakan tuh. Temannya satu grup ya, temannya satu grup didoakan. Malam ikut bergabung, semoga berkah. Alhamdulillah. Selamat datang Kak Mami Sulani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak RSB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di grup doakan bareng ya. Yang sudah masuk grup, kita akan berjamaah begitu. Berjamaah untuk saling mendoakan. Oh, tadi sudah berdoa di grup. Oh, sudah. Dipimpin siapa? Kak admin ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Saya mau cerita nih, teman-teman. Saya mau cerita tentang kisah yang luar biasa. Tentang meninggalkan satu perkara maksiat, mendapatkan rizki berkali lipat. Ya, ini kisah luar biasa. Terjadi di zaman tabi'in. Ya, zaman tabi'in itu zaman setelah sahabat. Ya, jadi zamannya Rasulullah itu adalah zamannya sahabat. Terus setelah itu, setelah Rasulullah wafat, ada zaman setelahnya, yaitu zaman tabi'in. Nah, ini ada kisah yang begitu luar biasa.
seorang pemuda yang bertobat dari perbuatan maksiat, khususnya adalah mencuri begitu ya. Nah, nanti ceritanya nanti saja, nunggu penontonnya mungkin sekitar 300-an ya, sambil menunggu saudara kita yang masih standby di luar sana. Oke, seperti biasa. Seperti biasa kita siapkan air ya, siapkan air rutin ya. Ini karena seperti teman-teman seperti berobat ya, seperti berobat, dan berobat ini adalah sebuah ritual apa istilahnya ya? Berobat itu kan sebuah aktivitas ya, mengobati diri kita dan dengan dosis tentunya ya kan. Nah, maka terapi ruqyah, terapi Al-Qur'an ini ya, ini juga perlu dengan dosis. Nah, maka teman-teman kalau yang sudah ikut terapi rutin ya sesuai dosis, insya Allah nanti pasti akan Allah hadirkan solusi ya, baik itu penyakit hati, terus kemudian ada penyakit fisik ya, dan lain sebagainya. Insya Allah akan terbantu, ditolong oleh Allah. Kalau sudah istiqomah, sholawat, ngaji, saat sedang butuh betul uang untuk anak kuliah bagaimana? Kita sudah istiqomah ya, saat sedang butuh betul uang untuk anak kuliah bagaimana? Kak anak mawaddah. Nah, ini kemarin waktu itu sudah saya sampaikan ya kisahnya. Jadi ini sekalian menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Siap Bunda Ella hadir, alhamdulillah. Ini penonton setia, ini banyak sekali penonton setia, dan saya punya datanya ya. Siapa yang selalu nyimak setia setiap kali saya live ya, insya Allah nanti perlu dikasih penghargaan nih kayaknya nih, ya kan? Yang selalu nyimak setia dalam waktu ya berapa nantilah. Saya cek ya, ada datanya di sini. Oh, ini ternyata penonton setia. Ini perlu kita kasih penghargaan nih. Oke. Yang baru pertama kali, alhamdulillah ya, selamat datang, salam kenal teman-teman, salam ukhuwah. Nah, termasuk kalau misalkan waktu itu sudah saya ceritakan, ini sekilas ya, karena penontonnya sudah 260 lebih. Saya ceritakan, ini mengulang ya, mohon maaf, ini sedikit mengulang, karena ada pertanyaan yang terkait bagaimana kalau kita sudah istiqomah, sholawat, kemudian sholat, berdoa, dan seterusnya. Tapi kemudian di saat tertentu butuh pertolongan Allah untuk kebutuhan finansial seperti itu. Bagaimana caranya? Caranya, pertama kali, alhamdulillah, salam dari Sulawesi ya, Kak Cahaya. Nyambi kerja, saya TKW, bisa stay 24 jam, Masya Allah, luar biasa ya. Nah, ini saya sambil menyapa-nyapa ya, sambil saya sedikit lanjutkan. Cerita intinya bukan soal ini ya, soal memohon pertolongan Allah. Cerita intinya nanti, karena kita akan terapi itu sekitar jam 9 kurang 15. Catat ya teman-teman ya, kita terapi itu sekitar jam 9 kurang 15 menit. WIB. Nah, insya Allah sekitar, ini jam berapa nih? 20.19. Ya, sekitar 20 menitan lagi lah. Nah, tapi izinkan saya menjawab pertanyaan dari salah satu penonton ya. Kita sudah rutin mengerjakan amalan-amalan yang terbaik lah. Terus tiba-tiba suatu saat kita membutuhkan pertolongan Allah, entah itu finansial atau ingin diselesaikan masalah hidupnya atau apapun itu. Maka yang sebaiknya kita lakukan adalah meniru, mencontoh cara berdoanya 3 orang pemuda yang terkurung dalam sebuah gua. Dan ini tercantum di dalam hadis sahih muttafaqun alaih atau Bukhari Muslim ya, disepakati oleh Bukhari Muslim. Apa kisahnya? Kisahnya ini teman-teman sebetulnya bisa bergabung di grup ya. Kalau yang sudah bergabung di grup, kemungkinan sudah mendengar ceritanya. Kalau teman-teman belum gabung di grup, silakan bisa isi form berikut ini. Silakan teman-teman bisa isi form berikut ini. Kalau teman-teman belum bergabung di grup ya, silakan isi formnya. Gitu. Nah, kisahnya bagaimana? Ini secara sekilas ya teman-teman ya. Izinkan saya menyampaikan berulang kali karena memang ada yang tanya, dan ini yang tanya baru pertama kali bergabung di forum kita. Jadi zaman dahulu ada 3 orang yang mereka bepergian ya tengah malam, lalu mencari tempat istirahat. Kemudian masuklah ke dalam gua. Ini saya ceritakan singkat saja. Masuk ke dalam gua, tiba-tiba pintu gua ya, pintu masuk gua itu tertutup. Ada batu besar yang menggelinding dari atas, terus kemudian menutup pintu gua dan mereka tidak bisa keluar.
Nah, kemudian salah seorang dari mereka mengatakan tidak mungkin kita bisa keluar dari tempat ini, didorong juga nggak bisa karena begitu berat batunya, melainkan dengan meminta tolong kepada Allah melalui perantara amalan yang dulu sudah pernah kita kerjakan. Secara singkat, orang ke-1, kedua, ketiga mereka berdoa berurutan, ya. Orang pertama berdoa, ya Allah, dahulu saya punya orang tua, saya berbakti. Intinya mereka, orang pertama ini berbakti luar biasa lah. Selalu memberikan air susu sebelum dia memberikan ke keluarganya. Selalu diberikan ke orang tuanya dulu, ya. Jadi ini sebuah contoh yang bisa kita contoh. Perbuatan bakti kepada orang tua bisa kemudian mendatangkan pertolongan Allah. Nah, jika perbuatan baktiku dulu hanya karena mengharap ridhomu ya Allah, hanya mengharap wajahmu ya Allah, tolonglah kami, bukalah batu yang menutup gua. Akhirnya batu itu bergeser dan orang itu masih belum bisa keluar karena bergesernya masih sedikit. Kemudian doa orang yang kedua, zaman dulu dia pernah bertobat dari dosa zina, padahal belum melakukan, ya, baru sekedar niat saja. Gara-gara ada seorang putri dari pamannya yang meminjam uang, tapi dengan syarat harus tidur dengannya. Tapi akhirnya dia bertobat. Ini secara singkat ya. Terus kemudian yang ketiga, doa orang ketiga, ya Allah, dahulu saya memegang amanah. Ada gaji karyawanku yang belum dibayarkan. Sampai uang itu kemudian dikembangbiakan, ya, dibelikan hewan ternak dan hewan ternaknya dikembangbiakan menjadi jumlah yang banyak. Suatu saat karyawanku itu balik nagih uang gaji yang dulu, padahal sudah dibelikan hewan ternak. Akhirnya seluruh hewan ternak ini dikasihkan semua tuh. Ya. Nah, ini sifat amanah ya. Jika sifat amanahku dahulu hanya mengharap ridhomu, hanya mengharap wajahmu ya Allah, tolonglah kami, bukalah batu besar yang menutup pintu gua. Akhirnya batu besar itu terbuka, ya, dan mereka bisa keluar tuh. Nah, ini menunjukkan bahwa kita bisa menggunakan amal kita di masa lalu sebagai wasilah, ya teman-teman. Wasilah itu apa? Wasilah itu adalah perantara. Perantara mendapatkan pertolongan Allah. Bukan dengan meminta kepada orang solih yang sudah meninggal. Ya, ini perhatikan, banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang mereka gagal paham. Ya, termasuk ada ceramah yang begitu viral dari seorang ustazah, ya, hati-hati teman-teman. Hati-hati teman-teman, kalau misalkan teman-teman menemukan ceramah yang sedang viral dari seorang ustazah, ya, ustazah dia mengatakan bolehnya meminta pertolongan kepada orang solih yang sudah meninggal. Ini ibaratkan katanya dia sedang merayu tuh. Sedang merayu, ayolah wali Allah, ayolah kekasih Allah, tolong saya begitu ya, sampaikan kepada Allah bahwa saya butuh bantuan. Nah, ini keliru teman-teman, ya. Ini sangat-sangat keliru. Tidak ada syariatnya dan ini terlarang, ya. Dan ini merupakan bentuk kesyirikan. Nah, tetapi ketika kita meminta tolong kepada Allah, ya, ketika kita meminta tolong kepada Allah dengan melalui amal perbuatan kita, itu memang ada syariatnya. Waalaikumsalam Kak Marita Sumarni, ya. Wasilah melalui amal soleh ini ada syariatnya, tercantum di dalam hadis Bukhari Muslim, ya, kisah 3 orang yang terkurung dalam gua. Nah, itu boleh. Nah, tadi yang pertanyaan ya, ada yang bertanya, bagaimana kalau kita sudah melakukan amal istiqomah terus kemudian membutuhkan pertolongan Allah? Nah, saatnya teman-teman mencairkan tabungan kebaikan. Nah, melihat kisah tadi ya, 3 orang yang terkurung dalam gua, bukankah mereka itu sudah menabung kebaikan, ya kan? Orang pertama dulu sudah menabung kebaikan berbakti kepada orang tua. Orang yang kedua, ya, sudah menabung kebaikan yaitu bertobat ya, bertobat dari dosa zina. Kemudian yang ketiga, orang ketiga ini sudah menabung kebaikan yaitu apa? Memegang amanah, amanah gaji orang ya, gaji karyawannya dia pegang sampai kemudian dia kembalikan lagi. Nah, maka teman-teman semuanya, ini pertanda amal ternyata bisa ditabung, ya. Amal kebaikan bisa ditabung dan kemudian saat itulah, saat pintu gua itu tertutup oleh batu, mereka ini sedang mencairkan tabungan kebaikan, ya.
Bagaimana kalau masih sedikit? Nah, ini yang nanti kita jawab ya. Jadi teman-teman, ini termasuk teman-teman yang sedang punya hutang ya. Teman-teman yang punya hutang, punya beban begitu luar biasa berat, kemudian punya masalah rumah tangga, sakit-sakitan, kronis, menahun, maka ayo lakukan cara ini ya. Lakukan cara ini. Persis seperti yang tercantum dalam hadis Bukhari Muslim tadi. Dengan cara apa? Mengingat-ingat amal perbuatan baik kita, dan ini boleh ya. Bukan kemudian untuk membuat kita bangga. Bukan untuk membuat kita ujub, ya, berbangga diri dengan amal perbuatan kita. Bukan untuk itu. Tetapi ini memang disyariatkan untuk kemudian kita jadikan perantara pertolongan Allah. Gitu ya. Ibaratnya ini kita sedang merajuk, ya, sedang merayu Allah. Ya Allah, saya sudah melakukan ini loh. Gampangnya begitu ya. Tolong saya ya Allah, semoga dengan perantara amalku ini, ya, jika karena memang mengharapkan ridho-Mu ya Allah, tolonglah saya lunasi hutang saya ya Allah dengan cara-Mu ya Allah yang tidak kami duga. Seperti itu, ya. Nah, berdoanya pun itu sebaiknya di waktu-waktu yang mustajab, teman-teman. Di waktu-waktu yang besar kemungkinan peluang dikabulkannya doa. Ya, ada banyak sebetulnya. Saya sudah sebutkan di sini ya. Ada banyak sekali, ada kurang lebih sekitar berapa ini? Waktu yang mustajab ya. Ada lebih dari 10. Ya, ada lebih dari 10. Antara lain yang kita sudah paham ya, ketika masuk asyar sampai maghrib di hari Jumat. Terus kemudian ketika berbuka puasa, ya. Orang yang berpuasa itu sebetulnya doanya mustajab, dikabulkan. Lebih-lebih ketika hendak berbuka puasa. Nah, ini teman-teman, bagi yang ya hobinya puasa nih, Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid ya, 13, 14, 15 Hijriah setiap bulannya. Jadi pertengahan bulan tuh, 13, 14, 15. Nah, itu teman-teman manfaatkan ketika puasa untuk berdoa. Ya, ketika puasa itu berdoa, terlebih ketika mau berbuka tuh. Kemudian hari Rabu antara zuhur sampai asyar, ini yang jarang sekali kita tahu. Terus kemudian ketika safar atau dalam perjalanan. Terus kemudian saya sematkan dulu ya. Ketika dalam perjalanan ya. Terus kemudian antara azan dan iqamah. Ini manfaatkan ya. Manfaatkan antara waktu azan dan iqamah untuk berdoa. Nah, kebanyakan malah di antara kita ya, banyak di antara kita yang berdoa setelah sholat. Bukannya terlarang, silahkan, tetapi yang disyariatkan setelah sholat adalah berzikir, ya teman-teman, mengingat Allah. Berdoanya kapan? Berdoanya justru sebelum sholat, yaitu antara azan dan iqamah. Terus kemudian ketika sujud, sebelum salam, ya, sebelum salam, sholat wajib nih, teman-teman banyakin berdoa. Terus ketika turun hujan, ya, nah ini maka di waktu-waktu inilah teman-teman silakan banyakin berdoa. Cara berdoanya cairkan ya, cairkan tabungan kebaikan kita. Ucapkan misalkan kita pernah berbakti kepada orang tua saat orang tua kita masih sehat. Ya Allah, ketika orang tua saya masih sehat, ya Allah, saya selalu melayaninya. Saya selalu membuatkan minuman kesukaannya. Saya selalu memijit tangan dan kakinya, ya Allah. Saya selalu menjaga perasaan mereka. Saya tidak pernah berkata keras kepada kedua orang tua saya, ya Allah. Ucapkan itu. Jadi sampaikan, ya. Ucapkan, dan jadi masalah dengan bahasa Indonesia, ya. Semoga ya Allah, mudah-mudahan baktiku itu kepada orang tua ketika orang tuaku masih sehat, ya Allah, hanya karena mengharap ridho-Mu. Jika memang benar hanya karena mengharap ridho-Mu, ya Allah, tolonglah saya harus melunasi hutang, ya Allah, bulan ini harus lunas, ya Allah. Tunjukkan caramu, ya Allah, tunjukkan jalanmu. Sampaikan seperti itu, ya. Kalau dicairkan pahalanya hilang nggak? Enggak, ya. Allah itu maha pemurah ya, tidak pelit. Allah maha pemurah. Dan pasti nanti juga akan mendapatkan ganjaran di akhirat. Jadi beda seperti tabungan uang ya, tabungan emas. Kalau dicairkan habis. Tapi kalau tabungan kebaikan kita cairkan di dunia, insya Allah di akhirat juga akan tetap mendapatkan ganjaran. Pertanyaannya adalah tadi ya, ketika Kak Yuli Neneng selalu menciumi kaki dan menciumi pipi sebelum mandiin pagi-pagi. Masya Allah, luar biasa. Itu bisa dicairkan. Ayo teman-teman sekarang ingat-ingat ya. Ingat-ingat sekarang, kira-kira
perbuatan baik apa di masa lalu ya, di masa lalu yang sudah teman-teman lakukan dan itu benar-benar teman-teman ngerasa ini karena Allah begitu loh, bukan karena faktor yang lain, bukan mengharap pujian manusia, bukan berharap makhluk, pujian makhluk, tidak. Pasti ada ya. Mudah-mudahan ada. Nah, ingat-ingat ya. Ingat-ingat terus kemudian cairkan. Harusnya tadi ya. Tadi waktu yang mustajab loh, antara zuhur sampai asyar hari Rabu. Nah, maka kalau teman-teman besok puasa ya, besok puasa hari Kamis, besok tanggal berapa? Nunggu ayamul bid ya, 13, 14, 15 atau hari Jumat. Hari Jumat setelah asyar, teman-teman jangan kemana-mana ya. Misalkan di musola, silakan ke musola, di masjid silakan ke masjid ya. Atau kemudian di satu sudut rumah yang memang itu sebagai mihrab ya. Mihrab itu adalah tempat di rumah yang memang dikhususkan untuk sholat. Kalau sudah almarhum bagaimana? Tidak jadi masalah, yang penting kita pernah berbakti kepada mereka. Ya, Kak Ika, kita pernah berbakti kepada mereka, itu ingat-ingat dan sebutkan. Dan ini memang ada syariatnya, gitu ya. Nah, maka teman-teman, ini silakan dilakukan, sebutkan amal kebaikan yang pernah kita lakukan, ya. Wah, nanti jadi pamer dong. Ya, pamer kalau disebutkan begitu ya. Pamer itu kalau sambil selfie, sambil live streaming gitu ya. Ini pamer. Tapi kan ini hanya kita yang tahu. Ya, hanya kita yang tahu. Nggak pernah mengingat kebaikan yang sudah dilakukan. Nah, ini kalau belum butuh pertolongan Allah tidak apa-apa dilupakan. Tetapi kalau butuh pertolongan Allah dalam kondisi yang mendesak, coba teman-teman lakukan. Dan coba ya, tunggu keajaiban Allah, pertolongan Allah pasti akan datang. Asal doanya benar-benar serius ya. Siapa di sini yang punya banyak masalah hidup? Ya, yang merasa masalahnya begitu berat, silakan tulis saya komentar ya. Ada yang merasa masalahnya begitu berat luar biasa dan serasa sudah tidak sanggup lagi untuk menampungnya, untuk menghadapinya. Ternyata banyak ya. Ya sebetulnya teman-teman nggak perlu komentar pun sebenarnya kelihatan begitu ya dari foto profilnya begitu. Jadi mohon maaf ya teman-teman jika saya sering bercanda begitu, karena saya ingin teman-teman itu bahagia ya. Saya ingin teman-teman bahagia dan di sini kita ingin bahagia bareng-bareng begitu ya. Saya sudah sampai pada titik yang paling rendah, insya Allah. Nah, kalau titik terendah artinya nggak ada titik lagi di bawahnya kan? Misalnya ini nih, ini titik terendah nih. Misalnya ini titik terendah. Teman-teman sudah berada di titik terendah. Artinya apa? Artinya teman-teman itu siap meroket, siap melesat, siap meloncat, terbang tinggi. Dan itu sudah mentok, penderitaannya sudah mentok, akhirnya apa? Nggak bisa lagi jatuh lebih dalam lagi. Ya kan? Kalau dipikir pakai logika tuh. Maka berpikirlah positif. Insya Allah setelah ini Allah akan membuatku melesat, meroket, ya. Yang luar biasa seperti itu. Kalau kita bisa berpikir positif. Kalau kebaikan selama ini berupa materi, bisa, ya. Kebaikan itu bisa berupa materi, bisa berupa yang lain. Bisa berupa sedekah, begitu ya. Bisa berupa sedekah, terus kemudian bisa berupa apapun itu. Bisa berupa amal ibadah untuk diri kita. Nah, maka teman-teman yang merasa di titik terendah kehidupan, ayo sekarang ingat-ingat. Mandi air garam ruqyah boleh, setiap mandi boleh saja. Bagus untuk kulit ya. Merasa berat daftar haji 8 tahun tidak dipanggil-panggil. Nah, insya Allah nanti ada hikmahnya tuh. Ada pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau misalkan kita saat ini sedang diuji oleh Allah, ya. Kebaikan berupa jasa menolong teman. Iya, boleh-boleh saja silakan. Apapun ya yang mungkin merasa kita itu adalah sebuah kebaikan, coba disampaikan. Tapi kalau bisa dipilih yang begitu luar biasa, karena beban kita kan luar biasa berat nih. Butuh dong tabungan kebaikan yang juga besar, ya. Misalkan bakti kepada orang tua, ya. Terus kemudian menyantuni anak yatim, kemudian benar-benar menjaga badan kita dari kemaksiatan, ya. Terus kemudian apalagi berusaha dengan keras menghafalkan Al-Quran, menolong orang di jalan, bakti kepada orang tua banyak. Kalau nggak punya amal kebaikan gimana? Kalau amal kebaikannya sedikit gimana dong? Ayo gimana kira-kira? Nah, kalau amalnya sedikit, itu sebetulnya teman-teman sudah dalam kondisi yang lebih baik, ya. Merasa bahwa amalnya sedikit itu sebetulnya kondisi yang baik, ya.
kondisi kita sedang merenung bahwa amal kita kurang. Amal yang kita lakukan tidak akan pernah cukup, teman-teman. Sebanyak apapun, ya, sebanyak apapun kita melakukan amal kebaikan, itu tidak akan pernah cukup untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Ya kan? Bahkan Rasulullah ini masuk ke dalam surganya Allah bukan karena amalnya, tetapi karena kasih sayangnya Allah. Karena Allah begitu pengasih dan penyayang luar biasa, maka Rasulullah dijamin masuk surga bukan karena amalnya. Apalagi kita, ya, apalagi kita yang belum dapat jaminan. Kita belum dapat jaminan, maka kita harus merenung, berpikir bahwa kita nggak mungkin hanya mengandalkan amal sholat kita yang selalu nggak khusyuk, ya. Begitu takbiratul ihram, ingat gorengan yang takut gosong, ya kan? Begitu takbiratul ihram, kemudian ingat misalkan baju yang belum dijemur, masih direndam. Ingat kunci motor yang hilang, oh ternyata kayaknya disimpan di lemari tuh, ya. Terus ingat bahwa anak kita kok sudah sore, ya, udah asar nggak pulang-pulang. Nah, ini kita nggak bisa mengandalkan amal sholat kita. Betul, ya, Allah Maha Penyayang. Gimana kalau kebaikannya menolong anak dalam kesulitan? Iya, boleh-boleh saja. Segala macam kebaikan ini silakan bisa teman-teman ingat-ingat, ya. Meminta kebaikan dari mengurus almarhumah ibu. Boleh sekali, ya, Kak Yuli Neneng. Cara mencarikan kebaikan, pokoknya, ya, cara mencarikan kebaikan itu intinya adalah kita ingat-ingat amal kebaikan kita, terus kemudian diucapkan. Ya Allah, dulu saya pernah berbakti kepada orang tua, ya Allah. Jika baktiku kepada orang tuaku ini hanya karena mengharap ridhomu, tolonglah saya, bulan ini saya harus melunasi hutang. Tolonglah saya, ya Allah, saya diambang misalkan keretakan rumah tangga. Nah, itu insya Allah nanti akan teman-teman dapatkan, ya, keajaiban yang begitu luar biasa. Entah dari mana, itu akan datang. Nah, pagi ini, ya teman-teman, pagi tadi, ya, saya banyak mendapatkan testimoni yang begitu luar biasa dari banyak member terapi langit, ya. Dari banyak member terapi langit. Nah, saatnya teman-teman membuktikan keajaiban itu. Saya setiap ketemu ibu selalu cuci kaki ibu dan minta doa restu. Iya, betul. Itu bisa dijadikan amal yang menjadi perantara datangnya pertolongan Allah. Nah, mulai sekarang teman-teman yang merasa amalnya sedikit, ayo, ya, merasa belum cukup kebaikan. Iya, semua orang pasti akan merasa yang hatinya bersih, ya, yang dia memiliki qalbun salim. Karena ada beberapa orang yang hatinya itu sedang sakit, qalbun marid. Qalbun marid ini hatinya sedang sakit, dia bahkan sulit membedakan antara baik dan buruk, ya. Sulit mengerjakan amal kebaikan, walaupun sesekali pernah. Sulit membedakan antara hak dan batil. Nah, tetapi kalau yang dia hatinya selamat, ya, hatinya sehat, qalbun salim, ya, maka dia merasa, kok amal saya sedikit, ya. Nah, kalau seperti itu, alhamdulillah, ya, kita mudah-mudahan memang on the track istilahnya, ya, di jalan Allah, di jalan yang Allah ridhoi. Maka mulai detik ini, ya, ayo kita mulai nih, perbanyak tabungan kebaikan, ya, perbanyak tabungan kebaikan. Beberapa kali ruqyah, kenapa bawaannya sedih mulu? Nah, ini pertanda bahwa memang Allah mulai menyentuh teman-teman, ya, mulai menghujamkan cahaya hidayah ke dalam hati teman-teman. Kalau misalkan setiap kali ikut ruqyah, ya, teman-teman merasa sedih luar biasa, inginnya nangis terus, ya. Ini pertanda jiwa kita itu lapar, teman-teman. Jiwa kita itu lapar. Jadi, karena selama ini yang kita kasih makan itu hanya fisiknya saja, kan? Hanya fisiknya saja kita kasih makan sate, bakso, mie ayam, nasi uduk, nasi goreng, pecel, ya, pecel lele, kemudian telur dan seterusnya. Tapi kita lupa memberikan makanan hati kita. Makanan hati kita apa? Makanan hati kita adalah membaca Al-Quran, bermunajat kepada Allah, berdoa, kemudian sholat, disibukkan dengan amalan-amalan sunnah, ya. Nah, inilah makanan hati. Makanan hati itu salah satunya adalah membaca Al-Quran. Nah, makanya wajar ketika teman-teman mendengarkan ayat-ayat, ya, teman-teman mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca bareng-bareng, teman-teman kerasa sedih luar biasa karena jiwanya ini ngerasa hausnya, laparnya itu mulai terobati tuh. Ini ada makanan nih, ya. Sedihnya itu sebetulnya sedih, ya, di antara sedih, kok nggak dari dulu, gitu ya. Kok nggak dari dulu saya mendapatkan makanan rohani ini. Kalau jiwa kita bisa ngomong, ya, dia akan ngomong seperti itu. Terus kemudian
bisa jadi sedihnya hanya sehari 2 kali, begitu kurang. Ya, dia bisa jadi kalau disuruh ngomongnya begitu. Kok hanya 2 kali sehari? Ini begitu kurang. Ya. Nah, bisa jadi kemudian ada kemungkinan yang lain. Ya. Ada kemungkinan yang ada jiwa yang kemudian nafsul lawwamah, ya. Nafsul lawwamah ini adalah jiwa yang kemudian dia berpotensi untuk membangkang kemudian melawan, karena kejelekan itu bukan hanya sekedar bisikan setan, ya teman-teman. Kejelekan yang kita lakukan bukan hanya sekedar bisikan setan, tetapi bisa juga bisikan nafsu kita, nafs, ya, nafs lawwamah, begitu. Kenapa kalau di rumah bawaannya suka malas yang belum terbalas? Pertanyaannya boleh ditanyakan lagi, ya. Terapi, ya, sebentar lagi kita mulai, 5 menit lagi ya terapinya. Kalau di rumah bawaannya suka malas, tapi kalau udah mau keluar semangat. Nah, ya ini semuanya hampir sama. Teman-teman butuh healing gitu ya. Nah, gimana caranya biar teman-teman selalu produktif, ya? Itu teman-teman bisa mengucapkan kalimat afirmasi. Ya, kalimat afirmasi. Kalimat afirmasi. Yaitu misalkan gini, saya semangat, saya produktif, saya berpikiran positif, saya selalu berpikiran positif, saya orang yang sabar, Allah berikan kesabaran pada saya. Gitu ya, teman-teman. Terus, apalagi? Ya, semuanya yang positif-positif ya, kita ucapkan. Karena kalimat ini tentu akan memberikan efek. Ya, kalau teman-teman nggak percaya, ini bagi yang belum pernah mencoba ya. Bagi yang belum pernah mencoba kekuatan kata-kata, siapa di sini? Yang belum pernah mencoba kekuatan kata-kata. Ada yang mau coba membuktikan kekuatan kata-kata? Yang belum saja ya, yang belum. Siapa? Silakan komentar saya. Yang belum pernah membuktikan kekuatan kata-kata, silakan komentar dan ingin membuktikan ya malam ini juga. Ya, betul, kata-kata adalah doa. Ada yang mau membuktikan malam ini juga? Siap? Oh, banyak ternyata ya. Banyak yang baru bergabung. Siap ya? Oke. Kita buktikan ya kekuatan kata-kata ya, teman-teman. Ini bagi yang belum membuktikan ya. Kalau yang sudah membuktikan, silakan cukup menyimak ya. Oke, sudah siap? Silakan teman-teman. Gosok-gosokkan tangan. Ya. HP-nya ditaruh dulu. Silakan HP-nya ditaruh dulu. Di tempatku lagi hujan. Nah, ini Kak Liana Salon, lagi hujan itu adalah waktu yang berkah untuk berdoa. Silakan banyakin doa tuh. Sudah siap ya? Oke. HP-nya ditaruh, sudah. Kalau sudah ditaruh, taruh disandarin di mana lah, di meja atau disandarin di toples misalkan ya. Oke. Yang sudah boleh ikut mencoba, boleh aja, gitu kan. Silakan teman-teman genggamkan tangan. Ya, genggamkan tangan. Terus kemudian dengan kuat ya, digenggam dengan kuat, dengan kenceng. Sudah? Terus nggak usah dijawab dulu, kan HP-nya suruh ditaruh, jangan dijawab dulu ya. Terus kemudian silakan julurkan tangan ke depan, ya. Julurkan tangan ke depan seperti ini. Saya dari samping ya. Julurkan tangan ke depan, yang kanan ya. Ini mungkin mirror di situ ya, seolah ini tangan kiri. Ini tangan kanan teman-teman. Ini tangan kanan. Nggak ada suara, padahal semuanya dengar loh. Mungkin sinyal Kak. Sudah teman-teman, fokus lihat tangan kanannya. Ya, fokus lihat tangan kanannya. Terus kemudian jangan lihat layar ya. Fokus, jangan lihat layar handphone, tapi fokus lihat tangan kanan teman-teman. Teman-teman cukup dengarkan instruksi saya, cukup kok ya. Cukup dengarkan perintah saya, itu cukup. Jadi nggak usah lihat layar handphone. Kemudian cukup dengarkan kata-kata saya, lihat fokus tangan kanannya. Fokus di ujung ya, terus kemudian ucapkan gini dengan keyakinan penuh. Wahai tangan kananku, ikuti ya teman-teman, tirukan suara saya. Ikuti dengan keyakinan, jangan ragu-ragu, jangan senyum. Harus dengan penuh keyakinan. Ikuti ya, tangan kananku, wahai tangan kananku, kamu itu milikku. Kamu itu harus ikut apa kataku. Kamu harus nurut
apa yang kuperintahkan. Kamu harus mengikuti apa yang aku suruh kepadamu. Kamu harus semakin panjang ya. Janji ya, kamu semakin panjang ya. Semakin panjang, lebih panjang dari tangan kiriku. Ya, ucapkan teman-teman dengan agak keras. Kamu harus semakin panjang, jauh lebih panjang daripada tangan kiriku. Kemudian pukul-pukulkan teman-teman sambil ucapkan agak keras, semakin panjang ya. Semakin panjang ya. Semakin panjang ya. Silakan jauh lebih panjang dari tangan kiriku. Jauh lebih panjang dari tangan kiriku. Kamu harus semakin panjang dari tangan kiriku. Harus semakin panjang ya. Semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang. Silakan bandingkan teman-teman dengan tangan kirinya langsung. Silakan dibandingkan. Kalau yang berhasil jangan ngakak ya. Kalau yang berhasil jangan ngakak di sini. Nanti jangan sampai teman-teman ketawa sendiri. Silakan dibandingkan dengan tangan kirinya. Ada yang merasakan aneh? Ada yang merasakan aneh? Jangan ketawa sendiri, jangan senyum-senyum sendiri ya. Nanti agak gimana begitu ya. Sudah 2 kali mencoba padahal ya. Nah, rasanya tangan kanan lebih besar. Malah membesar tangannya. Padahal perintahnya lebih panjang loh. Kok malah membesar? Malah jadi pegel. Ya hitung-hitung olahraga teman-teman ya. Merasakan panjang. Oke. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi ada yang kemarin waktu itu kan pernah saya sampaikan tuh. Ada yang kemudian sampai panik. Ini gimana cara balikinnya? Itu ada nggak orangnya di sini? Ini cara balikinnya gimana? Tenang, itu hanya sebagai sebuah sugesti teman-teman ya. Itu hanya sebagai sebuah sugesti. Jadi ketawa ya. Jadi ya hitung-hitung hiburan ya teman-teman ya. Hitung-hitung hiburan. Nah, itulah kekuatan sugesti. Tuh kan, muncul lagi orangnya nih, Kak Ariana nih. Kembalikan lagi bagaimana? Ya, kembalikannya lagi dengan cara diruqyah nanti ya. Dengan cara diruqyah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata banyak ya yang merasakan keanehan. Ini habis ketawa, nangis itu gimana? Cara baliknya. Baik teman-teman, kita hanya sekedar mengajak teman-teman gembira ya, bahagia. Biar teman-teman itu ya sejenak lah melupakan masalah. Ya sekali-kali kita bahagia, sekali-kali kita gembira begitu. Nah, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman ya. Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman itulah kekuatan kata-kata. Itu sugesti ya. Kepada fisik saja kita kadang memberikan efek tuh. Apalagi kalau kita ucapkan kepada hati kita. Apalagi kalau kita ucapkan kepada hati kita, jiwa kita. Wahai diriku, Allah memberikan kesabaran kepadamu. Diriku, kamu harus sabar ya. Karena Allah sudah limpahkan kesabaran kepadamu. Bukan aku kalau tidak sabar. Bukan aku kalau tidak bahagia. Wahai diriku, kamu adalah orang yang paling bahagia sedunia. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ngomong kepada dirinya sendiri ya. Terus kemudian sambil ucapkan kalimat-kalimat positif. Nah, ini bagian dari terapi kita seperti itu. Namanya adalah terapi inner pause, teman-teman ya. Ini terapi inner pause, terapi energi positif yang insya Allah akan sangat bermanfaat kalau kita terus-menerus. Ya, masalah puasa bagaimana? Masalah puasa yang bagaimana nih? Saya kelewat mungkin pertanyaannya. Semalam saat tidur merasa ada seorang laki-laki yang mengucap salam sekitar jam 2 ya, diabaikan ya, kemudian ikuti terapi ruqyah, insya Allah nanti coba akan kita singkirkan gangguan ya dengan ayat-ayat Allah begitu ya. Nah, kembali ke kalimat positif tadi, inner pause ya, energi positif. Ini adalah mengucapkan kalimat-kalimat positif. Allah memberikan kesabaran kepadaku. Allah memberikan kebahagiaan kepadaku. Ayo teman-teman, ya, mulai ucapkan. HP-nya ditaruh, HP-nya diletakkan, ya. Teman-teman yang sedang sedih, ada di sini yang sedang sedih. Sedihnya mulai hilang ya. Tadi senyum-senyum sendiri,
Ada yang sedang sedih di sini? Silakan, tapi mulai hilang. Silakan komentar saya. Puasa hari Jumat apa hari Kamis? Saya belum lihat kalender, jadi saya nggak tahu ya. Yang jelas, silakan cek. Kalau Ayyamul Bid itu 13, 14, 15. Ya, saya belum lihat kalender, tanggalnya berapa, tanggal kalender hijriahnya, itu. Sudah hilang sedihnya. Nah, oke ya. Saya pengen ketawa sendiri. Hati-hati, jangan ketawa terus-terusan. Ya, jangan ketawa terus-terusan. Nah, sekarang teman-teman, kalau yang sedang sedih, itu jangan kayak gini, teman-teman. Ya. Jadi ada sebuah kaidah nih dalam ilmu psikologi manusia. Dalam ilmu psikologi manusia ada kaidah. Ternyata hati ini terhubung dengan fisik. Hati ini terhubung dengan fisik. Suasana hati itu akan mempengaruhi fisik dan sebaliknya. Kondisi fisik akan mempengaruhi hati. Oke? Oh, Ayyamul Bidnya tanggal berapa? Hari Jumat, Sabtu, Ahad. Oh, gitu. Oke, kalau sudah cek kalender Hijriah, silakan ya. Tapi saya belum cek, silakan teman-teman ambil pendapat yang mana. Kadang kalender Hijriah ini juga beda-beda kan. Sedih mulai hilang sejak mengikuti live ruqyah beberapa hari. Alhamdulillah, Kak Zefa, ya. Siap, ikut terus ya. Ikut terus live-nya sampai benar-benar teman-teman benar-benar bahagia. Saya ulang, ini teman-teman, sebelum kita live ruqyah, sebentar lagi ya, 5 menit, saya ingin menyampaikan sesuatu yang dahsyat, luar biasa, yang bisa membuat teman-teman bahagia dan hilang sedihnya. Mau? Saya sampaikan tipsnya. Ya, siap menyimak ya. Yang siap menyimak tips biar bahagia dan selalu bersemangat, ayo tulis saya. Begitu, mau? Ya, oke. Ruwet masalah, insya Allah ini kita akan begini teman-teman. Teman-teman, kondisikan bahagia dulu, maka tuntas masalah kemudian. Bukan sebaliknya. Tuntas dulu baru bahagia. Ya, ini prinsip yang keliru. Jadi, saya pingin masalahku tuntas, barulah saya bahagia. Kebalik. Harusnya kita bahagia dulu, baru kemudian tuntas masalah kemudian. Nah, ini yang kemudian saya bahas ya, di buku Terapi Langit, 7 metode. Hari ini pengiriman semua. Mudah-mudahan 3-4 hari sudah sampai di rumah teman-teman ya. Ini hari ini pengiriman serentak ya, mudah-mudahan 3-4 hari ke depan sampai di rumah teman-teman. Oke. Jadi begini ya, bagaimana cara mengkondisikan bahagia dan menghilangkan kesedihan? Ada sebuah ilmu psikologi yang mengkaji, yang mempelajari antara hubungan fisik dengan hati. Ternyata kondisi hati itu mempengaruhi fisik. Bukunya di 167 kalau nggak salah. Nanti bisa DM ya, bisa ikuti Terapi Langit terus kemudian DM gitu. Kembali ke pembahasan, kondisi hati mempengaruhi fisik dan kondisi fisik mempengaruhi hati. Maksudnya gimana? Contoh misalkan, kalau kita sedih, ya, kalau kita sedih bukankah kita gini kan? Ya kan? Artinya apa? Artinya kondisi hati itu mempengaruhi fisik kita. Posturnya jadi bungkuk, meringkuk, menunduk. Ini karena kondisi hati sedih. Termasuk kita curhat ke teman, ya kan? Saya peragakan ya. Kalau kita curhat ke teman kan gini, Mbak, aku lagi sedih banget. Kan gitu kan? Bener ya? Mbak, tolong aku dong, aku lagi sedih banget. Ya kan? Hati mempengaruhi fisik. Fisiknya jadi menunduk, meringkuk, ya, membungkuk. Ada nggak teman-teman yang kayak gini? Mbak, aku lagi sedih banget loh. Nggak ada kan? Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Karena hati, ya, mempengaruhi fisik. Posturnya jadi kemudian menunduk, meringkuk seperti ini. Nah, sekarang tipsnya. Bagaimana kalau seandainya kita ingin mengubah suasana hati? Tegakkan badan kita. Ya, tegakkan badan kita. Kalau lagi sedih-sedihnya, jangan malah peluk bantal, kemudian kayak gini nangis gitu kan. Ini makin sedih, teman-teman. Ya, makin sedih. Kalau teman-teman ingin hilang sedihnya, untuk melatih ya, ini terapi dalam energi positif. Namanya terapi Enerpos. Maka ketika teman-teman begini ngerasa sedih banget, sudah tegakkan badan, ya, kemudian kepalkan tangan. Coba sekarang teman-teman praktekkan di rumah. Kepalkan tangan,
Ya, HP-nya lah, yuk ditaruh dulu. HP-nya ditaruh dulu. Kepalkan tangan. Angkat ke atas. Angkat ke atas. Kemudian wajah hadapkan ke atas. Gini. Hadapan ke atas. Kepalkan tangan, hadapan ke atas. Coba sekarang teman-teman bayangkan sesuatu yang paling menyedihkan. Bisa nggak? Sampai nangis kalau bisa. Tapi posisinya kayak gini. Ya Allah, suamiku pernah nampar aku, pernah ngomong kasar. Bayangin sekuat-kuatnya. Bisa sedih nggak? Ada yang bisa sedih? Dengan posisi begini? Berat, teman-teman. Ya kan? Nggak bisa. Jadi, itu ya. Untuk mengubah kondisi, oh tetap bisa. Berarti bebannya begitu berat, begitu ya. Jadi, untuk mengubah kondisi hati itu dengan mengubah fisik dulu. Fisiknya dilatih dulu. Nah, kemudian sambil kemudian diafirmasikan ya. Diafirmasikan. Aku bahagia. Allah memberikanku kebahagiaan. Sambil tepuk-tepuk dada kita. Ya. Aku adalah orang yang paling bahagia sedunia. Wahai diriku, ya. Teman-teman paksakan dulu. Posisi tegak ya. Posisi tegak. Ya. Wahai diriku, aku bahagia. Ini latihan, teman-teman. Bukan berarti kemudian langsung happy saat itu juga, enggak ya. Tapi butuh latihan, maka insya Allah kalau rutin terus-menerus, itu teman-teman akan terlatih dan akan menjadi orang yang nothing tulus, apa istilahnya ya. Ikhlas, ya, slow. Jadi nggak peduli dengan kondisi lingkungan, dengan kata-kata orang di luar, terus kemudian istilahnya adalah dia selesai dengan dirinya sendiri. Dia selesai dengan dirinya sendiri. Ya kan? Orang nggak lagi sedih ya nggak bisa. Oke. Ini pernah belajar di ini ya, teman-teman. Nah, ruqyah jodoh insya Allah habis ini. Nah, itu ya teman-teman. Jadi harus melatih dengan kemudian menegakkan badan, kemudian sambil ucapkan, aku adalah orang yang bahagia, aku adalah orang yang sabar, Allah memberikanku kebahagiaan, Allah melimpahkanku kesabaran. Ya, ini teman-teman melatih ya hati kita untuk selalu bersabar gitu ya, untuk selalu bahagia. Nah, maka inilah yang kemudian kondisi hati ini itu yang akan menarik teman-teman, menarik berbagai macam energi kebahagiaan yang lain. Ya. Teman-teman pernah nggak? Saya pernah tanya ini ya. Teman-teman pernah nggak membayangkan misalkan pas hujan-hujan, bayangin kayaknya enak nih hujan-hujan gini, dingin-dingin, makan bakso anget ya. Makan bakso panas, minyak angin panas, atau mungkin wedang jahe. Lalu tiba-tiba, nggak lama kemudian, entah itu suami teman-teman, atau mungkin saudaranya, atau mungkin orang tuanya, pulang, bawa makanan persis seperti yang kita inginkan saat itu. Pernah nggak kira-kira? Oke, lebih tenang ya, Kak Yuli, Kak Dia Azhar. Siap. Alhamdulillah memang lebih bahagia, betul. Pernah, ya kan? Nah, ini bisa dilatih, teman-teman. Itu sebetulnya kita sedang meminta kepada Allah dan Allah langsung kabulkan. Gitu. Nah, maka teman-teman itu terus dilatih ya. Prasangka itu prasangka baik ya, perasaan yang positif ya, keinginan terhadap sesuatu. Ulangnya dari mana nih? Nanti saya buatkan konten saja, begitu ya. Oh, saya jualan bakso, mudah-mudahan laris. Jadi perasaan hati ini jangan pernah main-main. Ya, Allah bisa saja langsung mengabulkan keinginan hati kita. Nah, maka teman-teman, berusahalah untuk selalu menata kondisi hati agar selalu positif. Agar yang datang ke dalam kehidupan kita, itu juga sesuatu yang positif, sesuatu yang membahagiakan. Tapi kalau kita bawaannya sedih terus, yang datang ke dalam kehidupan kita, yaitu perkara-perkara sedih. Ini bukan sekedar teori ya teman-teman, ini sudah saya buktikan, sudah saya praktekkan sendiri, dan sudah saya share ke ribuan peserta seminar saya. Seminar Terapi Langit. Dan mudah-mudahan doakan ya, saya bisa tur nasional dan bisa mengadakan seminar di kota teman-teman. Oh, sudah jam 21. Siap, terima kasih sudah mengingatkan. Kalau hati yang selalu gelisah, banyak istighfar, ingat Allah. Banyak istighfar, ingat Allah. Nggak apa-apa. Nggak usah pedulikan suami, nggak usah pedulikan siapapun, nggak usah cari perhatian makhluk.
minta 1 menit ya. Saya sampaikan sebagai penutup nih. Jangan pernah berharap kepada makhluk. Jangan pernah meminta tolong kepada makhluk. Karena kalau kita minta tolong kepada makhluk, berharap kepada makhluk, ya minta bantuan kepada makhluk, yang ada hanya kecewa. Teman-teman, ayo kita di sini ingin mengajak teman-teman terus mendekat kepada Allah dengan kekuatan kita lah, sekuat-kuatnya. Ya Allah, saya ingin mendekat kepadamu. Jadi bikin happy gitu ya. Jangan terlalu serius hidup, bikin doanya gini. Ya Allah, saya ingin benar-benar dekat kepadamu ya Allah. Misalkan di luar waktu sholat gitu ya. Di luar waktu sholat, waktu sendiri lah. Boleh seperti itu. Ya Allah, mudahkan hamba ini mendekat kepadamu ya Allah. Dengan kemudian ya mengkondisikan badan selalu tegak begitu. Ini akan membuat kita bahagia. Dan yang ketarik ya, energi yang menarik, yang tertarik kepada diri kita, yang mendekat kepada kita, itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Dan ini sudah dibuktikan ribuan peserta seminar saya Terapi Langit. Saatnya sekarang teman-teman buktikan. Siap bahagia ya. Kalau belum siap, kita akan belajar bersama-sama melatih kebahagiaan dengan terus menyimak terapi ya di live streaming Ruqyah ini. Biar istiqomah, gabung di grup Terapi Langit. Nanti kita akan bareng-bareng. Ya. Biar istiqomah, gabung di grup Terapi Langit, silakan isi form. Saya sematkan ya, hanya 30 detik. Silakan isi form. Nanti akan masuk ke dalam grup. Karena kalau kita masuk ke dalam grup, itu jamaah enak, teman-teman. Ibaratkan teman-teman jalan sendiri ya, beberapa 5 km sendirian dengan bareng-bareng, rame-rame sama temennya, itu pasti lebih nyaman, nggak gampang capek kalau bareng-bareng dibandingkan dengan sendirian, ya kan? Nah, itulah kekuatan jamaah yang insya Allah akan kita bentuk, gitu ya. Oke, Kak Anita. Ya banyakin senyum, melatih senyum. Oh, satu lagi teman-teman. Minta waktu 2 menit lagi ya. Minta waktu 2 menit lagi nih. Ya, boleh ya? Teman-teman, senyum itu perlu dilatih. Ada di sini yang sulit senyum? 2 menit lagi kita terapi Quran nih. Sudah wudhu semua ya? Kalau yang sudah wudhu, silakan siapkan air. Sudah siapkan air, silakan hadap kiblat. Ada yang sulit tersenyum? Coba, yang sulit senyum, silakan tulis saya. Ya? Ada yang sulit senyum? Oh, ada ternyata banyak ya. Coba latihan tersenyum. Latihan tersenyum, ya. Latihan tersenyum itu, jadi begini, senyum itu ada teorinya. Saya minta waktu 2 menit ya sebelum kita terapi. Senyum itu ada teorinya. Wudhu dulu, siap ya. Segera wudhu, saya kasih waktu 2 menit. Senyum itu butuh dilatih. Oh, murah senyum, Masya Allah, Kak Adelia, luar biasa. Senyum itu sedekah. Tapi juga jangan sedekah cuman pakai senyuman, ya. Ketika ada pembangunan masjid, datang minta sedekah ya, Kak. Gitu. Nggak cukup gitu ya. Harus keluarkan uang. Memang senyum adalah sedekah, tapi tidak cukup sedekah dengan senyuman. Nah, senyum itu teorinya adalah senyum itu jadi harus simetris ya, teman-teman ya. Harus simetris, kanan 2 cm, kiri 2 cm. Ya. Kemudian ditahan selama 3 detik. Itu teori senyum. Ayo latihan yuk sekarang yuk. Sekarang mari kita latihan tersenyum. Kanan 2 cm, kiri 2 cm. Ditahan 3 detik. Nggak usah ambil penggaris juga. Diukur 2 cm. Kiri 2 cm. Nggak usah. Ya. Polnya kira-kira simetris. Tahan 3 detik. Kenapa harus simetris? Kalau nggak simetris, itu sama saja kalau bahasa Jawanya ngece. Ya, atau apa? Nyepelekan, menghina. Contohnya gini. Gitu kan. Kalau nggak simetris, aneh. Misal cuma senyum sebelah kanan. Atau mungkin dikira stroke. Begitu ya. Kenapa harus tahannya 3-5 detik? Karena kalau cuma 1 detik, aneh juga, ya kan? Halo, Kak. Cuma 1 detik aneh gitu kan? Halo Kak, ya kan cuma 1 detik aneh gitu. Ya, maka teman-teman semuanya ini sudah mulai bahagia ya sebelum kita terapi Ruqyah begitu. Nah, maka harus tahan 3 detik, tapi nggak usah dihitung juga. Assalamualaikum Bunda. 1, 2, 3, nggak usah dihitung juga begitu ya. Oke, teman-teman, sahabatku, saudaraku yang dirindukan surganya Allah, sudah cukup ya teori senyumnya. Ya, kita akan segera
mempraktekkan ya terapi Al-Qur'an. Suaranya nggak jernih. Oh, coba geser sedikit ya. Atau mungkin barangkali suara saya yang serak karena kebanyakan live streaming. Bismillah. Udah ketawanya udah dulu. Ketawanya udah dulu. Nanti sering ketawa sendiri nggak ini ya. Bukan nggak bagus-bagus sih. Cuma kan jangan berlebihan. Nanti kalau misalkan dilihat suaminya malah aneh. Ini kenapa istriku sejak ikuti live streaming terapi langit kok malah jadi senyum-senyum sendiri. Gitu ya. Oke. Oh, keresak-keresak suaranya. Iya kah? Coba sebentar ya. Semoga mudah-mudahan setelah ini. Cek 1, 2, 3. Apakah suaranya cukup jernih, teman-teman? Cek 1, 2, 3. 1, 2, 3. Suaranya keresak-keresak. Iya kah? Masih ya? Bentar. Saya tukar dulu. Cek 1, 2, 3. Sudahkah? Oke, silakan yang belum berwudu ya, berwudu dulu terus kemudian siapkan air. Cek 1, 2, 3. Sudah ya? Sudah jernih? Sudah? Oke. Berarti emang mic-nya. Kalau berhalangan bisa wudhu. Bisa, silakan. Ya. 1 menit ya. Karena ini sudah banyak yang menunggu nih. Oke. Sudah nggak ada yang ketawa? Ya. Ini kita mau berdoa tuh. Jangan ketawa-ketawa. Oke, siap ya. Bentar, saya wudhu dulu. Siap, ditunggu. Ya, teman-teman sabar ya, menunggu saudaranya yang sedang berwudhu. Nggak ada suaranya. Ada loh. Ada suaranya tuh. Kalau wudhu bersentuhan dengan anak cowok, nggak masalah. Ya. Kan mahramnya. Anak laki-laki itu mahramnya. Tidak membatalkan wudhu. Oke, siap. Sudah jelas. Baik, teman-teman. Kita sekarang akan mempraktekkan terapi ruqyah syar'iyah. Kalau sama suami, nah ini banyak ada perbedaan ya, perbedaan pendapat ulama. Kalau mazhab Syafi'i itu mengatakan bahwa bersentuhan dengan suami itu membatalkan wudhu ya. Kalau mazhabnya Syafi'i. Silakan teman-teman boleh mengambil pendapat yang mana, tapi ada pendapat yang lain yang kemudian mengatakan bahwa bersentuhan dengan suami itu tidak membatalkan wudhu. Dalilnya apa? Ketika Rasulullah ya, sholat malam, sholat tahajud ya, kemudian kakinya menyentuh kaki dari Aisyah ya. Nah, beliau tetap melanjutkan sholat. Terus kemudian ketika berwudhu, beliau pernah mencium istrinya, mencium Aisyah ya. Ternyata beliau tidak mengulangi wudhunya. Nah, ini silakan teman-teman boleh mengambil yang mana, bebas ya, menurut keyakinan. Nggak ada suaranya, iya kah? Ayo yang lain cek-cek. Kalau yang nggak ada suaranya, silakan keluar dulu ya, keluar dulu terus kemudian masuk lagi. Oke, ada. Baik. Silakan teman-teman. Posisi menghadap kiblat ya, menghadap kiblat. Kemudian tarik nafas panjang teman-teman, biar plong ya. Ini bukan ritual sebenarnya, ini biar plong saja hati kita. Bukan sedang berlatih pernafasan. Tapi kalau
teman-teman berlatih penafasan ketika berlatih tenaga dalam, ini yang bahaya, ya. Penafasan ketika tenaga dalam itu ada yang kemudian mengatakan dia bisa berpotensi mengundang jin kalau kemudian sambil mengosongkan pikiran, gitu ya. Tapi kalau berlatih penafasan hanya sekedar untuk memang agar nafasnya panjang, itu tidak jadi masalah, apalagi kalau diiringi dengan doa, ya. Nah, kita sekarang tarik nafas. Ini yang sekedar kita plong. Kita tarik nafas pelan-pelan. 1, 2, 3. Tarik nafas panjang ya. Kemudian hembuskan sambil ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kemudian sekali lagi teman-teman, tarik nafas panjang. Sepanjang mungkin teman-teman bisa tarik. Sampai mentok, kemudian kita hembuskan sambil ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar saja cukup, astaghfirullah. Kemudian perbanyak istighfar teman-teman. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Tidak usah dihitung ya. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Silakan teman-teman ingat ya perbuatan zalim teman-teman yang mungkin pernah teman-teman lakukan kepada orang tua ya. Bayangkan dengan kuat perbuatan zalim yang pernah teman-teman lakukan kepada suaminya, kepada istrinya. Ingat-ingat sambil terus istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Lalu mari kita ucapkan bersama ikrar pemutus ikatan jin dan ikrar pertobatan ya. Kita akan mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang selama ini sering kita lakukan. Ikuti teman-teman apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ali, Ya Jabbar, Ya Quddus, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Latif, Ya Nur, Ya Salam, Ya Karim. Ya Allah, pada kesempatan ini ya Allah, izinkan hamba menundukkan diri ya Allah, menundukkan hati ya Allah, mengharap ridho dan ampunan-Mu ya Allah. Jika selama sepanjang hidupku ini ya Allah, hamba senantiasa berbuat dosa, durhaka kepadamu ya Allah, sering melanggar perintah-Mu ya Allah, dan justru melakukan apa yang Engkau larang. Izinkan malam ini hamba bertobat ya Allah, hamba bertobat ya Allah. Ya Allah, jika selama ini hamba zalim kepada orang-orang di sekitar hamba ya Allah, kepada pasangan, pada orang tua, baik dengan lisan maupun perbuatan ya Allah, atau mungkin hanya sekedar lintasan hati, izinkan hamba mohon ampun kepadamu ya Rob. Ya Allah, berilah kekuatan agar diri ini bisa menjaga seluruh anggota badanku ini ya Allah dari perbuatan dosa yang bisa mengundang murka-Mu ya Allah. Berilah kekuatan ya Allah agar diri ini bisa melawan dan menghancurkan
godaan setan, gangguan musuh-musuhmu dari golongan jin kafir dan jin munafik, serta menggunakan perantara ayat-ayat-Mu ya Allah, ya Aziz, untuk menghancurkan belenggu sihir jika ada di dalam tubuh kami, ya Rob. Ya Allah, jika semua perbuatan zalim yang pernah saya lakukan, mengundang musuh-musuhmu dari golongan jin mengikuti kami, atau mengikuti keluarga kami, atau bahkan masuk ke dalam aliran darah kami, ya Allah, dengan kekuatan-Mu, ya Allah, dengan kekuatan ayat-ayat-Mu, ya Allah, atas izin-Mu, hancurkan, ya Allah, kekuatan sihir tersebut. Hancurkan, ya Allah. Lemahkan dan musnahkan, ya Allah. Wahai jin musuh Allah, wahai jin yang terlaknat, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Silakan kamu keluar, bukan tempatmu ada di dalam tubuhku. Aku tidak butuh bantuanmu. Demi Allah, aku katakan, aku tidak butuh bantuanmu. Demi Allah, aku hanya butuh bantuan Allah saja. Keluar, wahai musuh Allah. Sebelum ku bacakan ayat-ayat Allah yang akan membakarmu, ayat-ayat Allah yang sangat panas, begitu panas, yang akan menghancurkanmu. Keluar, wahai musuh Allah. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian kita baca bersama-sama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke telapak tangan dengan keras. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke tangan. Kemudian ayat kursi. Yang belum hafal, cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'.
wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Tiupkan ke telapak tangan. Seperti biasa ya, letakkan di dada dan perut kita ya, sambil diusap-usap. Kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke badan kita ya 3 kali. Kemudian tarik ke atas sambil ucapkan sampai tenggorokan. Bismillahi Allahu Akbar. Keluar wahai musuh Allah. Keluar wahai musuh Allah yang terlaknat dan terkutuk. Bukan tempatmu ada di dalam tubuhku. Ukhruj iya Allah. Atau cukup ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Keluarlah wahai musuh Allah. Lalu dibatuk-batukan ya, ulangi silakan berkali-kali ya, diurut ya dari bawah. Paling kalau yang sedang mual nih, diurut dari bawah, ditarik ya, jangan hanya sekedar dipegang, tapi benar-benar ditarik begini ya, ditarik terus kemudian sambil baca Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi Allahu Akbar sampai di tenggorokan. Keluarlah wahai musuh Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Ulangi berkali-kali ya. Dari perut ya, dari arah pusar ya teman-teman ya. Dari arah pusar lebih turun lagi, tarik ke atas. Bismillahi, Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim sampai di tenggorokan. Ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Keluarlah wahai musuh Allah. Terus dibatuk-batukan ya. Jangan lupa dibatuk-batukan. Seperti itu. Ada yang mual di sini? Ada yang mau muntah, silakan dimuntahkan. Bismillah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Silakan yang dadanya sesak ya, ditarik saja dari arah dada, ditarik ya. Pakai satu tangan boleh, pakai dua tangan boleh, seperti ini. Tarik ke atas sambil ucapkan Bismillahi, Bismillah, Bismillah, Bismillah sampai di tenggorokan Bismillahi, Allahu Akbar. Kemudian batuk-batukan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Baru gabung, ini terapi Al-Quran ya Kak Vina, ini terapi Al-Quran untuk membantu mengatasi berbagai macam masalah rumah tangga, masalah sakit kronis dan lain sebagainya. Kepala sakit, sesak di dada, nggak enak banget, silahkan ditarik ya. Yang kepalanya Kak Citra nih, seperti ini, diurut ya. Atau bisa diurut ke depan, sambil ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Ya, Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Seperti itu. Dada juga, bagian sini ya, ditarik-tarik. Pokoknya seperti gerakan mencabut. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Kalau masalah hutang silakan isi form. Ya, isi formulir di kiri bawah. Nanti kita akan masukkan ke dalam grup, gitu. Mau muntah belum bisa, bagian perut ditepuk-tepuk seperti ini, tepuk-tepuk ringan, terus ya sambil ucapan Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, seperti itu. Terus kemudian tarik, ditepuk agak keras, tarik Bismillahi Allahu Akbar, gitu. Sambil ditarik ke atas, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, seperti ini ya teman-teman. Sambil ditenggorokan, Bismillahi Allahu Akbar, kemudian dibatuk-batukan. Sudah muntah 3 kali, lebih pelong ya. Ingin lunas hutang, isi form ya, pojok kiri bawah. Lutut sakit, Kak Farashi ya, silakan ditepuk-tepuk lututnya. Misalnya ini lutut ya, ini tepuk-tepuk sambil ucapan Bismillahi Allahu Akbar, kemudian cabut, seperti gerakan mencabut. Bismillahi Allahu Akbar, keluar wahai musuh Allah, seperti itu ya. Tepuk-tepuk, Bismillahi Allahu Akbar, cabut. Ya. Kalau nggak ada reaksi, baru berapa kali ya, baru berapa kali ikut. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama memang tidak ada gangguan, atau yang kedua mungkin butuh ikut rutin. Ya, jadi kemungkinannya 2. Ada 2. Yang pertama mungkin butuh rutin ikut terapinya. Saya live setiap hari ya, jam 6 sampai sekitar jam setengah 8, malamnya jam 20 sampai
21.30 gitu. Yang pusing bisa mual, nek, ditarik, muntah berapa kali. Oke, itu ya. Nah, teman-teman kalau ikut panduan, kalau wudhu batal nggak apa-apa, nggak usah wudhu karena ini sudah selesai. Muntah ada darahnya, muntah darah tenang, ya. Muntah darah tenang itu bagian dari reaksi positif, pertanda bahwa ada sihir yang keluar. Badan seperti mau jatuh, ya. Berbaring aja Kak Yuli. Batuk ya, batuk-batuk nggak apa. Mudah-mudahan ya kalau bisa dimuntahkan ya. Sambil ditepuk-tepuk perutnya loh. Ya, kalau ikutin instruksi saya pasti plong, ya. Insya Allah plong. Ditarik-tarik perutnya, tepuk-tepuk dulu Bismillahirrahmanirrahim yang mual ya. Kemudian termasuk yang dada, kalau fokusnya di dada, nggak usah dari perut, dari dada aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ditarik dengan keras, Bismillahirrahmanirrahim, minta tolong sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu, terus dimuntahkan. Rasanya tadi kaki berat, sekarang agak enteng, alhamdulillah ya. Sesak nafas sama sendawa, ya ditarik. Sesak nafas, ya kalau memangnya gini, nangis, kepala geleng-geleng. Pokoknya segala macam reaksi teman-teman yang teman-teman aneh, entah itu nangis, muntah darah, sesak nafas, kemudian dada sesak begitu berat, perut mual, nggak bisa muntah dan seterusnya, sampai pusing, yang pusing tetap di sini ya, bagian belakang tekungnya ditarik, dibuang. Bismillahi, Allahu Akbar. Bismillahi, Allahu Akbar. Seperti itu ya, gerakan membuang. Bismillahi, Allahu Akbar. Bismillahi, Allahu Akbar. Seperti itu. Nah, semua itu teman-teman, itu merupakan pertanda kemungkinan. Ya, kita hanya bisa mengatakan kemungkinan. Dan kita tidak boleh mengatakan itu gangguan sihir atau jin, ya. Karena kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa melihat adanya gangguan jin atau sihir, karena jin atau sihir itu adalah gangguan gaib, hanya Allah yang tahu. Tapi dilihat dari tanda-tandanya, kemungkinan ini adalah gangguan sihir. Silakan airnya diminum, muntah berbusa. Oh, padahal sudah sering ikut terapi ya. Baik, silakan diminum ya. Diminum, diludah-ludahin dulu sampai bersih teman-teman ya. Diludah-ludahkan ya, dikeluarin ludahnya sampai agak kering, baru kemudian teman-teman minum airnya. Begitu, agak berkurang, alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi wasilah ya, perantara kesembuhan. Ya, silakan airnya diminum, terus kemudian dioles, diusap atau dicipratkan di bagian yang sakit. Kalau pusing banget luar biasa, airnya untuk keramas ya teman-teman ya. Makanya teman-teman sebisa mungkin siapkan air agak banyak. Nanti kalau yang pusing airnya untuk keramas, disiram tuh ya, disiram di kepala. Baru ngikuti, siap ya, besok saya live lagi jam 6. Saya live lagi jam 6. Sering was-was kayak mau mati, jantung berdegup kencang. Itu gangguan anxiety yang disebabkan oleh sihir atau gangguan jin. Nah, maka teman-teman silakan ikut di kamar mandi, boleh saja. Tapi yang penting doanya di luar ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Bismillah, baru masuk dengan kaki kiri, kemudian untuk keramas. Ya. Untuk keramas. Tapi nggak usah pakai sampo ya, cukup dibilas saja, kemudian sambil digosok-gosok ya palanya. Yang paling penting tengkuk belakang nih teman-teman nih, bagian tengkuk sini ya, digosok begitu. Jam 6 pagi nggak? Ya, jam 6 pagi saya online, jam 6 pagi sampai jam setengah 8. Kemudian malamnya itu jam 8 WIB sampai 21.30. Begitu ya. Nah, teman-teman, ini yang menghendaki terapi tuntas ya, kalau teman-teman masih terus merasakan reaksi, terima kasih banyak teman-teman yang sudah memesan. Hari ini sudah dikirim sebagian besar ya. Mudah-mudahan dalam waktu 3-4 hari sudah sampai ya di alamat teman-teman. Ini siap-siap mempraktekkan dan siap-siap mendapatkan keajaiban ya. Karena buku ini merupakan tulisan saya pribadi berdasarkan pengalaman saya menjemput keajaiban dari Allah, dan pengalaman saya mendampingi ribuan pasien. Alhamdulillah mereka bisa selesai tuntas masalah hidupnya. Ya, silakan ditunggu, dan saya undur diri ya teman-teman karena sudah malam. Silakan ke Singapura bisa ya, Kak Citra silakan bisa
DM, silakan bisa DM ya, bisa DM, kemudian atau bisa cek sudah ada di showcase ya, sudah ada di showcase. Caranya silakan teman-teman follow dulu, terus kemudian kunjungi profil saya. Nah, di situ ada showcase. Terapi jodoh kapan? Terapi jodohnya sama, gabungan ya, gabungan dulu dengan terapi langit, itu nanti mencakup semua. Ya, mencakup, mudah-mudahan dengan buku terapi langit akan bisa merubah hidup. Amin. Alhamdulillah, insyaallah. Mencakup terapi jodoh, terapi rumah tangga, terapi sakit kronis, terapi anak. Jadi satu dulu. Nanti kalau misalkan teman-teman menghendaki untuk upgrade ya, untuk upgrade-nya itu cukup memiliki ini ke kelas eksklusif di 167 ya, di 167 kalau ada pesan bukunya itu di pesan bukunya di showcase. Silakan teman-teman bisa ke showcase ya. Tahu caranya ke showcase? Klik ini ya, klik profil saya, terus kemudian sebentar, mana ya? Terus kemudian saya ingin menunjukkan dari handphone, tapi handphone saya, oh ya sebentar. Lalu kemudian, iya, di grup terapi langit itu komplit ya, masalahnya dibahas komplit. Kemudian klik bio, nah di situ ada keranjang belanja, ya keranjang belanja, maka teman-teman nanti bisa belanja. Saya komplit masalahnya, siap ya. Semakin komplit itu semakin disayang Allah. Berpikir positif saja. Yang ingin masuk grup silakan isi form, ya isi form sebelah kiri. Yang ingin masuk grupnya gratis ya. Masuk isi form di sebelah kiri. Ini ada tulisan daftar, begitu ya. Tulisan daftar. Sebentar saya tunjukkan dulu bagi yang membutuhkan bukunya. Karena di sini belum bisa keranjang kuning ya. Belum bisa pakai keranjang kuning. Saya tunjukkan dulu sebelum saya pamitan, saya tunjukkan caranya. Caranya adalah nah, jadi teman-teman, ya. Ini ketika